Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang hebat. Kelas 5 dan kelas 6 SD Islam Al-Fauzin. Bagaimana kabarnya semuanya? Insya Allah, Miss Dede melihat kalian semuanya sehat walafiat hari ini. Ya, hari ini sebelum kita belajar, mari kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kesempatan hari ini mungkin kalian semua ada yang merasa berbeda dengan dari biasanya. Ya, berbeda. Karena hari ini kita belajar dengan perpaduan antara kelas 5 dan kelas 6, kita belajar dalam satu ruang. Kenapa kita belajar dalam satu ruang? Karena guru kelas 5 hari ini sedang berhalangan untuk hadir dalam pembelajaran, sedang mengikuti rapat guru, sehingga Miss Dede yang akan menemani kalian. Nah, meskipun kita berbeda, ada dua kelas yang berbeda di kelas ini yang akan dibersamai oleh Miss Dede dalam belajar, tapi insya Allah kita akan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Nah, sebelum belajar, Miss Dede ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 6, apakah hadir semuanya? Oke, Alhamdulillah ya, kelas 6 hadir semuanya. Bagaimana dengan kelas 5? Oh, baik. Kelas 5 ada yang tidak hadir 2 orang ya? Baik. Nah, mari kita mendoakan bagi yang tidak hadir karena keterangannya sakit, maka kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit bisa kembali sehat walafiat sehingga bisa bergabung kembali belajar bersama kita semua. Oke, teman-teman, anak-anakku sekalian, di kesempatan hari ini, Miss Dede akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita lakukan di kegiatan hari ini. Untuk kelas 6, kalian akan melanjutkan pembahasan dalam mata pelajaran IPS, yaitu tentang identifikasi sektor atau mengenai sosial budaya, keragaman sosial budaya yang ada di lingkungan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aspek geografis dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai aspek sosial budaya di negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk kelas 5 hari ini Miss Dede akan menemani kalian belajar melanjutkan materi mengenai keragaman sosial budaya yang ada di negara Indonesia. Nah, Indonesia, berbicara Indonesia, apa yang kalian ketahui tentang Indonesia? Tentang sosial budaya Indonesia? Oh, baik, Ardi. Apa yang Ardi ketahui tentang sosial budaya Indonesia? Oh, betul sekali. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat beragam ya, Ardi ya? Betul sekali. Apa contohnya misalnya keragamannya? Apa, Kiani? Oh, baik. Menurut Kiani, keragaman di Indonesia itu kita punya tarian yang berbeda-beda, baju adat berbeda-beda, rumah yang berbeda-beda. Betul sekali. Terima kasih, Kiani. Miss Dede akan berlanjut kepada kakak kelas 6. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia dan hubungannya dengan keragaman sosial budaya di negara-negara ASEAN? Raise hand, silahkan dipencet tombol raise hand yang ada di Zoom kalian. Oke, baik, silahkan Jasmine Lintang. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Jasmine Lintang. Jadi, Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang sangat banyak. Dan karena Indonesia merupakan bagian dari ASEAN, maka keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia merupakan bagian dari keragaman sosial budaya di negara Asia Tenggara atau ASEAN. Iya, betul sekali. Nah, jadi hari ini walaupun kita belajar
digabungkan antara kelas 5 dan kelas 6, tapi kita memiliki kesamaan yaitu pembahasan mengenai keragaman sosial budaya. Namun, untuk lingkup pembelajarannya atau kedalaman materinya, kelas 6 akan lebih luas lagi membahas hingga ke keragaman sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan untuk kelas 5 hari ini akan berfokus pada keragaman sosial budaya di negara Indonesia. Adapun mata pelajarannya berfokus untuk kelas 6 adalah mata pelajaran IPS, sedangkan untuk kelas 5 lebih kepada mata pelajaran PPKN. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan yang lebih jauh lagi, kegiatan inti kita, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, belum ada yang ditanyakan. Baik, nah untuk pembelajaran hari ini, nanti Miss Dede insya Allah akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok, di mana kegiatan utama kalian adalah melakukan diskusi bersama kelompok. Setiap kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari satu kelompok adalah 5 orang siswa. Nah, maka dari itu, dari kalian nanti, Miss Dede sudah punya di sini list kelompoknya siapa saja, Miss Dede akan langsung kelompokkan, dan nanti Miss Dede akan membagi kalian ke dalam breakout room, sehingga kelompok-kelompok kalian akan berada di breakout room masing-masing, dan nanti Miss Dede akan masuk ke breakout room kalian untuk meninjau kegiatan diskusi kalian. Untuk kelas 5, diskusinya berfokus pada keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, beserta bagaimana cara untuk menyikapi keragaman sosial budaya tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam Pancasila, sila ketiga dijelaskan bahwa Indonesia itu memiliki persatuan Indonesia. Nah, maka untuk kelas 5, kalian akan berdiskusi mengenai keragaman apa sajakah yang ada di lingkungan negara Indonesia, khususnya tentang sosial budaya, dan bagaimana cara kalian menyikapi keragaman tersebut ditinjau dari nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Sedangkan untuk kelas 6, nanti kalian akan mendiskusikan mengenai keragaman sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Nah, sebelum lebih jauh kalian melakukan kegiatan diskusi bersama kelompok, dan Miss Dede juga nanti akan mengelompokkan kalian di dalam breakout room. Di sini Miss Dede menegaskan kembali apa saja nilai-nilai sikap yang perlu kalian terapkan ketika melakukan pembelajaran. Pertama, Miss Dede mengharapkan kalian semua tetap tertib dan mengikuti pembelajaran hingga akhir. Kedua, tetap menyalakan kamera kalian untuk mengikuti pembelajaran supaya Miss Dede bisa melihat keaktifan kalian dalam pembelajaran ini. Apabila kalian ada yang menutup kameranya atau menonaktifkan kamera, maka itu akan mengurangi penilaian keaktifan kalian dalam pembelajaran kelas lengkap kali ini. Ketiga, apabila kalian ingin berbicara, maka silahkan tombol raise hand di Zoom kalian dinyalakan supaya Miss Dede bisa melihat siapa yang ingin berbicara. Apabila kalian akan ke toilet atau mungkin izin, silahkan kalian juga raise hand dan berbicara untuk izin, sehingga Miss Dede mengetahui siapa saja yang keluar dari forum Zoom kelas serangkap kali ini, ya. Kemudian, Miss Dede berharap kalian semuanya bisa aktif menyampaikan pendapat kalian. Karena kali ini kegiatan kalian berdiskusi, maka Miss Dede persilahkan kalian semuanya untuk aktif. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan kegiatan? Oh, baik. Ya, sudah bisa dipahami berarti ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan inti pada proses diskusi, Miss Dede di sini memiliki video yang bisa kalian saksikan sebagai literasi awal atau literasi digital kalian untuk memahami lebih lanjut mengenai
keberagaman yang ada di lingkungan negara Indonesia dan negara ASEAN. Ya, video ini bisa disaksikan bersama-sama langsung oleh kelas 5 dan kelas 6 karena satu sama lain saling terkorelasi. Baik, Miss Dede izin untuk share screen. Halo sahabat cerdas, kali ini kita Baik, apakah di kalian sudah muncul videonya? Boleh silakan untuk disimak video mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Dan kakak kelas 6 boleh ikut menyimak supaya menjadi bahan literasi juga untuk kalian diskusi nanti di keragaman sosial budaya ASEAN. akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi Baik. Sudah dapat dilihat ya? Sudah bisa kalian lihat tadi videonya berisi mengenai keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Ada yang bisa kalian sampaikan dari hasil kalian melihat literasi digital video tadi? Oke, baik, silahkan Nesya. Iya, betul sekali. Keragaman yang ada di negara Indonesia itu ternyata banyak sekali ya. Indonesia memiliki banyak pulau, provinsi, antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, ternyata memiliki keragaman budaya yang sangat berbeda-beda dan khas ya. Dari Jawa Barat tentunya berbeda dengan Jawa Tengah, berbeda juga dengan Jawa Timur, berbeda juga dengan provinsi atau pulau lainnya di Indonesia. Nah, menurut Nesya, apa yang harus dilakukan ketika kita mengetahui keragaman tersebut? Ini hubungannya dengan penerapan Pancasila sila ketiga. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya keragaman itu bisa tetap terjaga dengan baik? Sikap apa yang bisa Nesya lakukan? Iya, betul sekali. Jadi kita harus menghargai keragaman yang ada supaya persatuan Indonesia tetap terjaga. Baik, terima kasih Nesya. Nah, sementara ini Miss Dede sudah mengelompokkan kalian untuk breakout room bagi kalian kelas 5. Silakan sesuai dengan apa yang muncul di layar kalian, kalian bisa masuk ke breakout room khusus kelas 5. Di sana Miss Dede sudah menyiapkan 5 breakout room untuk kelas 5 dan sudah ditunjukkan juga nama-namanya di situ sudah Miss Dede tentukan. Silahkan kalian tinggal klik enter room untuk ke breakout room kalian. Adapun sebelum kalian masuk ke breakout room, ketentuan diskusi kalian adalah pertama, kalian menentukan. Pertama adalah keragaman apa saja yang kalian ketahui mengenai keragaman sosial budaya di negara Indonesia. Kedua, keragaman sosial budaya di Indonesia itu silahkan tuliskan contohnya. Misal, jika kamu membahas mengenai 5 pulau terbesar di Indonesia, silahkan bahas mengenai keragaman sosial budaya yang ada di 5 pulau tersebut. Atau jika ingin kalian mengambil salah satu pulau saja, misal contoh satu Pulau Jawa, maka silahkan batasi Pulau Jawa saja untuk kalian bahas mengenai keragaman sosial budaya yang ada di dalamnya dan bagaimana cara menyikapi keragaman sosial budaya di pulau tersebut. Ya, untuk kelas 5 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, di breakout room juga Miss Dede sudah menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok diskusinya.
Ya, untuk kelompok diskusi kelas 5, kelompok 1 adalah Ardi, kelompok 2 adalah Kiani, kelompok 3 adalah Nesya, kelompok 4 adalah Syahin, dan kelompok 5 adalah Afnan. Oke, untuk kelas 5 silakan masuk ke breakout room dan selamat melakukan diskusi. Nanti Miss Dede akan melihat ke room kalian masing-masing. Untuk kakak kelas 6 masih di room utama dan kali ini Miss Dede memiliki video yang bisa kalian simak untuk mendalami mengenai keragaman sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Oke, Miss Dede akan buka terlebih dahulu videonya. Bisa kalian simak? Sudah siap ya untuk menyimak? Silahkan disimak Oleh videonya. ajaran Islam, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Baik, tadi Miss Dede sudah memberikan literasi digital untuk kalian mengenai keragaman sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian? Iya, siapa yang mau berpendapat? Silakan Habibi. Habibi sudah raise hand. Bagaimana menurut Habibi? Iya, benar sekali Habibi. Jadi, keragaman di negara-negara Asia Tenggara ternyata lebih luas lagi dibandingkan dengan keragaman sosial budaya di negara Indonesia. Bagaimana menurut Habibi? Setelah melihat dua video antara tadi yang disaksikan mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia, bila dibandingkan dengan keragaman sosial di Asia Tenggara, apa yang bisa Habibi ambil? Apakah ada persamaan dan perbedaan? Iya, betul sekali. Ada ya persamaan. Karena negara-negara Asia Tenggara ada beberapa yang rumpun budayanya adalah Melayu, sehingga ada yang memiliki persamaan dengan keragaman sosial budaya di negara Indonesia. Tapi ada juga negara-negara yang tidak sama. Nah, maka keunikan, perbedaan, dan persamaan ini bisa menjadi bahan kalian melakukan diskusi bersama kelompok kalian. Miss Dede di sini sudah memiliki 5 kelompok yang bisa untuk kalian ikuti dalam kegiatan diskusi kelompok, ya. Satu kelompok ada yang terdiri dari 4 orang, ada juga yang 5 orang, karena jumlah siswa kelas 5 hanya 23. Nah, nanti yang menjadi ketua kelompoknya mesti dia sudah tentukan ya. Mohon kerjasama dari kalian yang nama-namanya mesti disebutkan sebagai ketua kelompok nanti untuk bisa memandu diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok 1 akan dipimpin oleh Zahran, kelompok 2 akan dipimpin oleh Sheila, kelompok 3 akan dipimpin oleh Jasmine Lintang, kelompok 4 akan dipimpin oleh Habibi, dan kelompok 5 akan dipimpin oleh Reo. Silahkan kalian melakukan diskusi. Adapun poin-poin yang harus kalian cantumkan atau kalian cari dan diskusikan adalah pertama, keragaman sosial budaya, apa saja persamaan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kan keragamannya itu banyak ya. Nah, di antara keragamannya itu pasti ada yang sama dan berbeda. Silakan kalian diskusikan apa persamaannya dan apa perbedaannya. Jika terlalu banyak, karena negara ASEAN jumlahnya adalah 11, maka kalian bisa membandingkan keragaman sosial budaya antara dua negara. Misalnya membandingkan Indonesia dengan Brunei Darussalam, atau membandingkan antara Vietnam dengan Kamboja, misalnya ya. Nah, bentuk tagihannya nanti mesti diharapkan kalian bisa membuatkan dalam bentuk diagram Venn. Tahu diagram Venn? Nanti mesti dia akan berikan contohnya yang lebih detail seperti apa contoh diagram Venn, ya. Atau mesti diperlihatkan terlebih dahulu nih. Ada contoh diagram Venn di sini yang bisa kalian nanti jadikan acuan. Seperti misalnya di layar kalian sudah tampil, ada diagram Venn di sini dengan instruksi
jelaskan persamaan dan perbedaan aspek sosial budaya antara dua negara ASEAN. Jadi nanti di dalam diagram Venn-nya kalian tuliskan apa yang menjadi perbedaannya, apa yang menjadi persamaannya, dan kalian simpulkan. Kemudian setelah kalian membandingkan, kalian juga sama seperti adik kelas di kelas 5, tuliskan pendapat kalian tentang bagaimana cara untuk dapat untuk dapat menghargai perbedaan dan persamaan dari keragaman sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Seperti itu ya. Mohon diingat lagi bahwa Miss Dede akan menilai keaktifan kalian ketika berdiskusi. Jadi jangan hanya sampai beberapa orang saja yang bekerja dalam diskusinya, semuanya harus bekerja dan lakukan pembagian tugas secara adil. Dan nanti hasil dari diskusi kalian ini akan kalian presentasikan. Kalau misalnya waktunya hari ini tidak sempat, maka akan kita lakukan lagi presentasi di pertemuan yang akan datang. Oke, bisa difahami? Baik, kalau bisa difahami, Miss Dede sudah buka breakout room-nya. Silahkan kalian lakukan diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, baik. Miss Dede sudah mengundang kembali kalian semua ke room utama karena waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis. Dan saatnya setelah kalian berdiskusi, Miss Dede akan menunjuk perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Adapun yang akan Miss Dede nilai dari presentasi kalian adalah pertama, sinkronisasi atau kejelasan dari presentasi kalian apakah sesuai dengan tema pembelajaran yang kita angkat, yaitu mengenai keberagaman sosial budaya di negara Indonesia dan negara Asia Tenggara. Kedua adalah kejelasan atau penguasaan kalian atas materi yang dipresentasikan. Dan ketiga adalah penilaian atas kerjasama kalian. Tadi ketika kalian melakukan presentasi, Miss Dede sudah mengobservasi kalian dan Miss Dede salut terhadap kalian semua karena kalian semua sudah melakukan kerjasama untuk diskusi dengan baik. Baiklah, ada pertanyaan mungkin dari kalian sebelum melakukan presentasi? Tidak ada? Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Miss Dede berikan kesempatan untuk kakak kelas 5, kakak kelas 6 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya mengenai keragaman sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Dan untuk adik kelas 5 silakan menyimak ya, supaya kalian mengetahui seperti apa sih keragaman sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Oke, yang beruntung untuk melakukan presentasi pertama adalah kelompok Habibi. Silakan kelompok Habibi. Oke, baik. Terima kasih Habibi. Presentasi sangat baik sudah dilakukan oleh Habibi. Dan berikan aplaus untuk kelas 6 kelompok Habibi karena sudah mempresentasikan dengan baik ya hasil dari kerja kelompoknya. Bagaimana adik kelas 5? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kakak kelas 6? Belum? Belum ada. Boleh ya? Adik kelas 5 boleh menanyakan bila ada hal yang ingin ditanyakan. Oke, baiklah. Sekarang kalau begitu sebelum kita tampilkan hasil dari diskusi kelas 5, Miss Dede izin untuk menyampaikan terlebih dahulu apa yang Miss Dede temukan dari presentasi kelompok Habibi. Kelompok Habibi tadi sudah memaparkan tentang persamaan dan perbedaan keragaman sosial budaya antara negara Brunei Darussalam dengan Singapura. Tadi yang Miss Dede lihat persamaan yang ditemukan adalah dua negara ini adalah sama-sama negara yang memiliki rumpun budaya Melayu. Sehingga dari segi bahasa memiliki persamaan, yaitu bahasa yang digunakan sebagian besar penduduknya adalah bahasa Melayu. Itu betul sekali ya. Kemudian ada juga persamaan antara Malaysia dan Brunei Darussalam itu adalah karena dari segi geografisnya memiliki daerah yang lahan-lahan perkebunan, maka dari segi perekonomian atau mata pencarian warganya atau masyarakatnya adalah di bidang
perkebunan dan pertanian ya. Tadi mesti dia melihat itu persamaannya. Kemudian dari segi agama mesti dia melihat ada persamaan antara Brunei dan Darussalam dan Malaysia itu adalah agamanya Islam ya. Masyarakatnya banyak yang beragama Islam. Oke, betul sekali. Dan perbedaannya dalam segi sosial budaya di sini Malaysia memiliki ciri khas atau yang khusus dalam budaya di sana ada tarian tarian Melayu ya, sedangkan di Brunei Darussalam yang disampaikan di sini adalah tentang kampung terapung atau kampung air ya. Oke, betul sekali. Kampung air. Nah, ini mungkin nanti adik kelas 5 bisa nih memaparkan kampung air, keberagaman sosial budaya di Indonesia mungkin ada yang tadi sempat didiskusikan bersama kelompoknya. Terima kasih kelompok Habibie, sudah sangat baik sekali melakukan presentasi dan untuk kelompok lain yang belum presentasi silakan diikuti hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh kelompok Habibie. Sekarang saatnya kelompok dari kelas 5 untuk mulai mempresentasikan apa yang akan disampaikan. Nah, Miss Dede tidak akan menunjuk, tapi mungkin ada volunteer dari kelas 5 yang ingin segera mempresentasikan. Oke, kelompok Nesya, bagus sekali. Silakan kelompok Nesya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh kelompok Nesya. Ya, terima kasih Nesya, pemaparan yang sangat baik. Jadi yang disampaikan oleh Nesya adalah tentang keberagaman sosial budaya membandingkan antara dua pulau ya, pulau di Sumatera sebagai Indonesia bagian barat dan pulau Papua sebagai Indonesia bagian timur. Menurut kelompok Nesya, persamaannya adalah dari segi berbahasa, betul ya, bahasa nasional yang digunakan, tetapi ternyata perbedaannya dari segi bahasa, untuk daerah Indonesia Barat itu kebanyakannya Melayu, sedangkan Indonesia bagian timur ada berbagai macam bahasa yang perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena daerah sebelah timur itu berdekatan dengan Timor Leste dan juga Papua Nugini ya, jadi sudah ada perpaduan bahasa di situ. Kemudian yang mesti dilihat tentang agama di sini untuk bagian barat mayoritas agamanya Islam, sedangkan bagian Indonesia Timur atau khususnya Pulau Papua agamanya mayoritasnya adalah Kristiani ya. Oke. Kemudian dari segi di sini beragam juga, mesti dilihat dari gambar-gambarnya ya, bagus sekali tadi. Ada gambar rumah adat, ada juga baju adat. Nah, di sini ada pendapat dari kelompok Indonesia menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan bagi kita sebagai warga negara untuk menghargai atau menjaga agar keragamannya tetap terjaga. Menurut kelompok Nesya, keragaman ini harus dijaga dengan baik dengan cara saling menghormati dan saling menghargai budaya yang ada di lingkungan masing-masing. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih kelompok Nesya. Wah, Miss Dede senang sekali karena hari ini walaupun kita melakukan pembelajarannya kelas rangkap, ada kelas 5 dan bergabung dengan kelas 6, tapi karena materi yang kita sajikan dan kita bahas bersama-sama adalah materi yang saling berhubungan, yaitu PPKN kelas 5 mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia dan cara menghargainya, sedangkan untuk kelas 6 adalah materi keragaman sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara, ternyata ada keterkaitan atau ada keterhubungan antara materi kelas 5 dan kelas 6 ya. Oke, baiklah di sini Miss Dede mengucapkan terima kasih dan belum semua kelompok melakukan presentasi karena waktu kita sudah akan segera habis ya. Nah, di sini Miss Dede memiliki tugas bersama untuk kalian supaya bisa lebih memahami lagi materi baik itu untuk kelas 5 dan baik untuk kelas 6. Silakan nanti hasil dari kalian diskusi ini di-share kepada kelompok lain, minimalnya bisa dibaca oleh kelompok lain sehingga kelompok lain mengetahui apa yang sudah kalian diskusikan hari ini. Dan presentasinya akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Nah, sebelum kita tutup, Miss Dede ingin melakukan refleksi menggunakan Six Thinking Hat the Bonus. Ya, kita mulai dari topi putih. Ini boleh silakan ajukan raise hand kalian di Zoom-nya untuk mengemukakan topi putih atau wawasan baru atau pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Boleh kelas 5 atau kelas 6. Oke, silakan Jasmine W, kelas 6. Oh, oke. Terima kasih Jasmine W. Menurut Jasmine, pengetahuan baru yang didapatkan hari ini adalah ternyata Indonesia dan Brunei Darussalam itu ada kesamaan ya. Oke, karena tadi kelompok Jasmine W mungkin membahas Indonesia dan Brunei ya. Terima kasih. Baik, sekarang topi kuning. Karena tadi topi putih sudah diambil oleh kelas 6, sekarang Miss Dede beralih ke kelompok dari kelas 5. Topi kuning. Manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, Afnan, silakan. Oh, baik. Menurut Afnan, manfaat dari mempelajari materi hari ini adalah kita jadi bisa lebih mengetahui cara untuk menghargai perbedaan sosial budaya ya di negara Indonesia. Baik, terima kasih Afnan. Berlanjut ke topi merah. Oke, how was your feeling? Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau untuk feeling bisa kalian tekan ini ya, tekan reaction di Zoom kalian masing-masing. Wah, Masya Allah ini kelas 5 dan kelas 6 semuanya ini ya, hampir semuanya tuh sudah memberikan reaction. Smiley, ada yang senyum, ada yang masih tanda tanya, ada yang feel sleepy. Wah, mengantuk. Masih pagi. Baik, tapi banyaknya di sini adalah feel happy ya, senyum semuanya. Oke, terima kasih. Good job. Berikutnya beranjak ke topi hitam. Apakah ada yang merasakan kendala ketika mempelajari hari ini? Belajar hari ini? Oh, di sini ada yang raise hand nih. Topi merah, siapa? Oh, ada Ali Hadi. Apa Ali Hadi kendalanya? Oh iya, Ali Hadi merasa terkendala dengan sinyal atau jaringan. Iya, namanya juga belajar daring ya, online, betul sekali. Kendala tadi beberapa kali Ali Hadi keluar masuk dari Zoom ya, karena kendala sinyal. Baik Ali Hadi, semoga nanti bisa lebih lancar lagi ya. Oke, berikutnya topi hijau. Ide baru apa sih yang terpikirkan oleh kalian setelah mempelajari materi keberagaman sosial budaya Indonesia dan negara-negara ASEAN? Di sini ada yang angkat tangan, yaitu Kiani. Oke, Kiani, apa yang menurut Kiani ide baru apa? Oh, baik. Ide baru dari Kiani adalah karena mengetahui keberagaman sosial budaya di Indonesia, Kiani jadi lebih merasa tertantang untuk mempelajari budaya-budayanya dan mempraktekkannya secara langsung ya Kiani. Iya, betul sekali. Oke, next time berarti Kiani bisa belajar lagi lebih jauh ya. Boleh Kiani mungkin kalau tips dari Miss Dede bisa mengunjungi museum-museum budaya di Indonesia. Ya, tidak jauh-jauh seperti yang ada di Taman Mini. Kalian bisa berkunjung ke sana untuk melihat lagi keragaman budaya Indonesia di sana juga ada ya. Mulai dari rumah-rumah adat, miniaturnya, kemudian kostum-kostumnya dan lain-lainnya. Atau bisa juga kalian ikut TIC tari di sekolah nanti akan mempelajari tarian-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Oke, Kiani, terima kasih. And the last but not least, yang terakhir, apa rangkaian kegiatan hari ini kalau kita simpulkan apa? Topi biru. Silahkan. Oke, baik. Silahkan Dipa. Jadi hari ini kita telah melakukan rangkaian belajar apa? Untuk topi biru, Miss Dede minta satu orang dari kelas 6 dan satu orang dari kelas 5 ya. Oke, Dipa, silakan. Oh, baik. Menurut Dipa, jadi rangkaian hari ini dimulai dengan menonton video, kemudian melakukan diskusi mengenai keragaman budaya sosial dan budaya di ASEAN, dan terakhir mempresentasikan. Sedangkan yang dapat dapatkan dari pelajaran hari ini adalah ternyata antara Indonesia dengan negara lain di ASEAN memiliki
persamaan dan perbedaan dari segi sosial budaya. Oke, terima kasih Dipa. Sedangkan dari kelas 5, silakan untuk topi biru. Ya, silakan Keisha. Oke, baik. Menurut Keisha, hari ini rangkaian kegiatan kita diawali dengan menonton video, kemudian melakukan diskusi kelompok, dan dalam diskusi kelompok didapatilah bahwa keragaman di Indonesia itu sangat beragam dan hikmahnya adalah harus bersyukur. Benar sekali ya, bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keragaman dan karena keragaman itu maka Indonesia menjadi unggul ya. Jadi negara yang besar yang patut untuk kita saling menjaga kerukunan untuk menghargai perbedaan sosial budaya di lingkungan kita. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak hebat kelas 5 dan kelas 6 sudah dapat mengikuti pembelajaran kelas lengkap hari ini dengan sangat baik di pembelajaran PKN untuk kelas 5 dan IPS untuk kelas 6. Dan Miss Dede dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan diskusi kalian juga sudah berjalan dengan sangat lancar dan semuanya sudah terlihat aktif pada pembelajaran ini. Maka dengan kesimpulan ini, kita juga akan akhiri pembelajaran. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Dan mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.